Akhirnya sampai. Entah Yuhan bakal suka atau enggak. Kalau bisa dipakai buat aku, pasti lebih bagus lagi. Suyang. Kak Su. Suyang. Istri kamu pergi ke hotel sama cowok lain. Itu juga hotel pasangan. Terus? Bukan, istri kamu pergi ke hotel sama cowok lain. Kamu santai aja ya? Kamu nggak tahu ceritanya. Istriku setiap bulan kasih aku uang jajan 200.000. Bahkan kasih aku mobil bagus. Baju Armani yang aku pakai ini harganya 780.000. Itu juga dia yang beliin. Belum lagi. Udah. Aku nggak bisa ngobrol lama. Mau anterin baju tidur buat istriku. Cinta pertama istriku balik, berarti hidup anakku bakal berakhir. Aku belum nabung 10 juta loh. Sistem. Berapa hal lagi buat dapetin hadiah utama? Host sudah menyelesaikan 97 hal. Tinggal Kim Yuhan selesaikan 3 hal. Bisa buka hadiah utama, dapat tubuh abadi. Setelah selesai 3 hal terakhir ini, aku bakal benar-benar nikmati hidup. Yuhan, aku kangen banget. Ternyata kamu cinta pertamanya. Aku udah punya tunangan. Aku salah, nggak seharusnya ganggu hidupmu. Aku pergi sekarang. Nggak akan muncul lagi di depanmu. 3, 2, 1. Jiang Chen, jangan pergi dong. Jangan tinggalin aku. Kamu udah punya tunangan, aku nggak seharusnya ganggu. Hidup bahagiamu. Jiang Chen, dengerin aku. Dia cuma penggantiku, yang paling aku cintai tetaplah kamu. Asal kamu mau tinggal, aku bakal usir dia sekarang juga. Langus mau usir aku? Tugasku belum selesai nih. Yuhan, jangan gini. Nggak adil buat dia, apalagi. Jiang Chen, kamu kenapa? Bicara dong, kamu kenapa Jiang Chen? Yuhan. Sebenarnya selama ini, aku di luar negeri berobat. Aku balik sekarang cuma mau lihat kamu terakhir kali. Jiang Chen, Yuhan. Aku mencintaimu. Justru karena aku mencintaimu, maka aku harus pergi. Semoga kamu bahagia. Jiang Chen, aku mohon padamu. Jangan pergi, ya? Yuhan. Biarkan dia menemanimu. Kalau beruntung, aku bisa menunggu jantung yang bisa ditransplantasikan. Kalau tidak beruntung, aku hanya bisa menunggu kematian dengan tenang. Jiang Chen, Kamu pasti Suyang kan? Memangnya kenapa? Bagaimana rasanya jadi pengganti? Enak banget. Ada uang. Ada cewek. Sempurna banget. Jiang Chen. Kamu baik-baik saja? Yuhan. Maaf. Aku seharusnya tidak datang. Kalau aku tidak datang, dia juga tidak akan marah. Aku merepotkan kalian. Suyang, apa yang kamu lakukan? Dia kan punya penyakit jantung, kamu masih memperlakukannya seperti ini. Aku dijebak oleh pria licik ini. Yuhan, dengarkan aku sama sekali tidak menyentuhnya. Kamu tidak menyentuhnya? Lalu kenapa dia seperti ini? Yuhan. Jangan salahkan dia, kebenciannya padaku justru membuktikan. Dia mencintaimu. Ada pria yang begitu mencintaimu merawatmu. Aku juga lega. Akting pria ini sudah mencapai level aktor Oscar. Bahkan lebih hebat, musuh yang tangguh. Jiang Chen.
Jangan bicara seperti itu. Yang aku cintai selalu kamu. Dia hanya seorang pengganti. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Yuhan, Sudah, jangan bicara lagi. Nanti aku akan menelepon U11. Dia pasti akan membantumu menemukan jantung yang paling cocok. Percayalah padaku, tidak apa-apa. seorang pengganti, berani melawanku? Lihat bagaimana aku menghukummu. Apa yang kamu tunggu? Panggil ambulans. Dia tidak. Untuk tugas sistem. Aku tahan. Baik. Benar-benar sampah. Sepenuhnya dikendalikan oleh Yuhan. Halo, 120? Tolong datang ke sini. Selamat tuan rumah, menyelesaikan tugas ke-98 menuju hadiah utama. Tinggal 2 lagi. Ini juga dihitung sebagai satu tugas. Sempurna, tinggal 2 terakhir. Yuhan, Kamu benar-benar pengecut. Bukan urusanmu. APA. Jangan-jangan kamu pikir masih ada kesempatan untuk tinggal di sisi Yuhan. Tahu ini apa? Ini adalah hadiah cinta dari Yuhan untukku. Lalu, Suyang. Aku tahu kamu mencintai Yuhan. Aku tidak ingin bersaing denganmu. Tapi bagaimana bisa kamu melemparkan cincin yang dia berikan kepadaku ke kolam renang? Itu satu-satunya kenanganku. ini mulai berakting lagi. Jiang Chen, kamu kenapa? Yuhan. Cincin yang kamu berikan kepadaku dilemparkan Suyang ke kolam renang. Itu adalah hal yang paling penting bagiku. Aku harus mengambilnya kembali. Apa? Kamu? Yuhan, dengarkan aku. Yuhan, jangan salahkan dia. Dia hanya terlalu mencintaimu. Takut aku merebutmu. Suyang, apa kamu masih manusia? Jiang Chen punya penyakit jantung. Kamu malah melemparkan barang yang paling berharga baginya ke kolam renang. Apa kamu ingin membunuhnya? Ini kerjasama untuk menjebakku. Yuhan, dulu aku sudah bilang, orang ini sama sekali. Bukan orang baik, lihatlah. Jiang Chen baru saja kembali. Dia sudah tidak sabar. Ingin membunuh Jiang Chen, ini jelas-jelas. Jelas dia tidak rela kehilangan semua yang kau berikan padanya. U11, jangan bicara seperti itu tentang Suyang. Dia hanya terlalu mencintai Yuhan. Jiang Chen, kau terlalu baik hati. Sampai bisa diperlakukan semena-mena oleh seorang pengganti. Baik hati? Apa hubungannya penjahat dengan baik hati? Kalian berdua sedang bermain sandiwara ya? Suyang, cepat turun ke bawah dan ambil cincinnya. Siapa kau sampai menyuruhku seperti ini? Yuhan, lihat dia. Sikap apa itu? Suyang, cepat turun. Baiklah. Memang orang yang tidak berguna. Yuhan menyuruh apa? Dia lakukan apa? Selanjutnya, nyawamu yang akan diambil. Jiang Chen ini meskipun caranya sedikit licik, tapi sebenarnya orang yang sangat baik, baru sebentar sudah membantuku menyelesaikan 2 target kecil. Yuhan, aku menemukannya. Kamu ganti baju dulu. Baik. Yuhan, dia hanya pengganti. Kenapa kau begitu baik padanya? U11, tadi kau bilang sudah menemukan jantung baru. Apakah ini benar? Tentu saja, hal sepenting ini. Masa aku bercanda? Bisa kau beritahu siapa pemilik jantung ini? Aku ingin mencarinya. Sebenarnya tidak perlu, suruh saja dia memberikan jantungnya. Untuk transplantasi ke Jiang Chen. Hanya perlu kau berkata. Kenapa? Karena yang cocok dengan jantung Jiang Chen adalah Suyang. Tidak bisa.
Jiang Chen, kamu kenapa? Sepertinya karena dorongan Su yang tadi, menyebabkan serangan jantung. Dalam kondisi seperti ini, harus segera melakukan operasi transplantasi jantung. Kalau tidak, tidak akan bertahan sampai besok. Yuhan, jangan ragu lagi, cepat suruh Suya tanda tangani perjanjian donor ini lalu ke rumah sakit. Kalau tidak, benar-benar akan terlambat. Baik, kalian pergi ke rumah sakit dulu. Aku akan menyuruhnya menandatangani. Baik. Serahkan dia padaku. Kalian naik mobil dulu dan bersiap-siap. Cepat. Baik. U11 kerja bagus. Tentu saja. Lihatlah siapa aku. Tapi, anak itu, benarkah dia rela menyumbangkan jantungnya? Tenang saja, anak itu cuma pecundang. Dia tidak akan menolak permintaan Yuhan. Ayo pergi. Suyang, kemarilah, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Jangan-jangan ini untuk mengusirku? Aku hanya butuh satu hal terakhir. Yuhan, apa? Katakan. Suyang, penyakit jantung Jiang Chen kambuh lagi. Dia butuh jantung baru segera, kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai besok. U11 bilang padaku, di seluruh Rongdu, hanya jantungmu yang cocok dengannya. Jadi, bisakah kau menolongnya untukku? Dua penjahat itu tadi sudah menggangguku. Sekarang malah ingin mengambil nyawaku? Suyang, aku tahu ini sangat tidak adil padamu. Tapi hanya kau yang bisa menyelamatkannya di dunia ini. Asal kau setuju untuk menggantikan jantungnya, apapun permintaanmu, aku akan penuhi. Apapun permintaanmu akan kupenuhi. Kalau begitu, kenakanlah gaun tidur ini. Baiklah. Hanya bercanda. Hanya mengganti jantung, kan? Aku setuju. Benarkah? Tentu saja. Kapan aku pernah membohongimu? Syukurlah, 100 tugas akhirnya selesai. Akhirnya aku berhasil. Terima kasih, Suyang. Setelah sekian lama kenal, ini pertama kalinya kau memelukku. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Tapi tenang, aku akan memberikanmu jantung buatan terbaik. Aku jamin hidupmu di masa depan. Selain itu, aku akan memberimu 10 juta. Menjamin hidupmu tanpa kekurangan. Jantung buatan? Aku akan segera menjadi orang yang abadi. Ngapain butuh itu? Yang penting itu uang 10 juta. Jangan sampai kamu lupa ya. Kebahagiaan sisa hidupku bergantung pada uang itu. Ayo, ganti baju dulu terus ke rumah sakit. Oke. Suyang, Ada apa? aku pikir-pikir, kayaknya udah nggak usah deh. Aku merasa ini nggak adil buat kamu. Jangan-jangan dia beneran tersentuh sama aku? Mulai kasihan sama aku, tapi masalahnya, kalau nggak menyelesaikan ini, gimana aku bisa punya tubuh abadi? Yuhan, nggak ada yang namanya adil atau nggak adil. Yang penting kamu bahagia. Bahkan kalau aku mati, aku nggak peduli. Suyang, Yuhan, Suyang. Kenapa kamu bisa sebodoh ini? Yuhan, kok baru datang sih? Jiang Chen hampir aja mati. Yuhan, jangan salahin aku, kondisinya sangat kritis. Siapa tahu kalau pakai jantung buatan malah bisa selamat. Beneran? Ya iyalah,
Masa aku bohong? Kalau emang ada sesuatu yang gak terduga. Setidaknya masih ada Jiang Chen yang bisa nemenin kamu. Tapi, Udah, waktu itu nyawa, aku ke ruang operasi dulu. Nanti mereka berdua sama-sama dalam bahaya. Su Yang, kamu emang pacar yang beneran layak ya? Demi Yuhan, nyawa aja nggak dipedulin. Pacar apaan sih? Aku cuma pengen nyelesain tugas aja. Udah cepetan operasi. Operasi apaan? Jangan kamu kira. Jiang Chen beneran sakit jantung? Maksud kamu apa? Suyang, aku belum pernah lihat orang sebodoh kamu. Sampai rela nyumbang jantung demi cewek. Kalian mau ngapain? Ya buat nyumbang jantungmu ke orang penting. Kalian ini pembunuh. Pembenar. Kamu sendiri yang tanda tangan surat sumbangan. Bagaimana? Lupa, kalau dalam proses operasi ini terjadi sesuatu yang tidak terduga. Juga wajar, kan? Suyang, kamu pergi saja dengan tenang. Jangan khawatir. Setelah kamu mati, aku akan merawat Yuhan dengan baik untukmu. Bukan hanya dirinya, tapi juga asetnya. Semua akan menjadi milikku. Dua orang imut ini ternyata ingin membunuhku. Untungnya aku sudah memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Dan sudah siap sebelumnya. U11, bagaimana operasinya? Operasinya sangat sukses. Jiang Chen sudah tidak apa-apa. TAPI. Bagaimana? Tapi Suyang, karena kehilangan terlalu banyak darah, belum sempat dipasang jantung buatan. Sedang. Suyang. Yuhan, kamu juga jangan terlalu sedih. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku saja. Kalau bukan karena aku. Aku tidak apa-apa. Kalian pulang dulu saja. Baiklah. Kamu harus kuat, kami pergi dulu. Jaga diri. Suyang. Maafkan aku. Semua ini karena aku, Suyang. Tuan Su, sudah tidak ada yang melihat. Ayo, bantu aku berdiri. Akhirnya bebas, aku akhirnya merdeka. Nona Qin masih di luar, dia tampaknya sangat sedih. Bahkan memelihara anjing selama 3 tahun pun pasti ada ikatan emosionalnya. Sedih itu wajar. Tuan Su, Anda bilang Anda anjing? Pergi sana, aku cuma membuat perumpamaan. Sudah. Uang ini untuk kalian. Tunggu sebentar. Kalian harus menjaga rahasia ini untukku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan kalian. Tuan Su tenang, kami tidak akan memberitahu siapapun. Baik. Sudah, aku pergi dulu. Tuan Su, Nona Qin masih menunggu di luar, menunggu abu jenazah Anda. Ini tidak ada abu jenazah kita. Kita tidak salah. Aduh, aku hampir lupa. Ayo, taruh ini di dalam sini. Susu bubuk. Susu bubuk apa? Ini abu jenazah, abu jenazah. Kalian ingat ya? Ini abu jenazah.
Ayo, gadis-gadis. Lavita 1982, aku bisa minum sebanyak yang aku mau. Ini baru namanya hidup. Ayo. Su Xiao, kami bersulang untukmu, semoga kamu berhasil menemukan pasangan. Baik. Ayo. Tunggu sebentar. Masih ada satu hal yang belum dilakukan. Qin Yuhan, karena kamu memberiku banyak uang. Ini hal terakhir yang kulakukan untukmu. Ayo, gadis-gadis, lanjutkan musiknya, lanjutkan menari. Suyang, kamu benar-benar pencinta yang setia, demi Yuhan, sampai rela mengorbankan nyawa. Sudah. Cepat operasi. Operasi? Operasi apa? Jangan-jangan kamu pikir Jianchen benar-benar sakit jantung? Apa maksudmu? Suyang, aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Sampai rela memberikan jantungmu demi seorang wanita. Jiang Chen. Luoyu 11, kalian bekerja sama menipuku. Sudah cukup. Kenapa harus menyakiti Suyang juga? Suyang. Maafkan aku. Aku yang menyakitimu. Sekarang aku baru tahu. Kamu adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Kalau saat hidup, kita tidak bersama. Maka setelah mati, kita akan menyatu. Suyang. Tenang saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Ini. Kenapa manis? Susu bubuk. Ini bukan kartu Suyang. Dia sudah mati, kok masih bisa belanja? Jangan-jangan, dia sebenarnya tidak mati? Dasar kau Suyang. Berani-beraninya kau pura-pura mati denganku. Yang gawat. Istri datang. Istri? Istri yang mana? Istrimu, Qin Yuhan. Iya, Nyari kamu. nyari aku? Gak mungkin, di matanya aku sudah mati. Ngapain dia nyari aku? Suyang, keluar kau. Beneran datang. Jangan-jangan dia tahu. Gak boleh. Aku gak boleh ketemu dia. Aku dulu. Yang. Nggak sempet, dia udah di luar.
Cepetan cari tempat buat sembunyi. Tempatnya segini doang. Mau sembunyi di mana? Suyang, keluar kau. Suyang, keluar kau. Jangan pikir aku nggak tahu kau sembunyi di dalam. Siapa kau? Kau tahu nggak kami ini? Diam kau. Orang ini pernah lihat? Kalau kalian? Enggak lihat. Ayo pergi. Yang. Istri udah pergi, keluar sana. Ngapain si perempuan ini bawa golok nyari aku? Yang. Kau kesini cari hiburan, istri bawa golok nyari kamu. Itu normal? Normal apanya? Aku cuma penggantinya doang. Bukan suaminya. Tidak. Udah. Tempat ini nggak aman, aku pergi dulu. Yang, tipsnya belum dibayar. Kok mereka berdua juga datang? Yuhan, kok kamu datang? Aku nyari Suyang. Suyang. Sudah mati, Yuhan. Apa kamu kecanduan atau ada yang tidak enak badan? Aku. Mati. Kamu yakin dia mati? Tentu saja. Aku yang mengeluarkan jantungnya dengan tanganku sendiri. Sekarang malah mengaku. Kamu yang membunuhnya. Yuhan, kamu ngomong apa sih? Kamu yang menyuruhku melakukannya. Untuk menyelamatkan Jiang Chen. Iya Yuhan, kamu kenapa sih? Suyang, aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Bisa-bisanya memberikan jantungmu untuk seorang wanita. Yuhan. Luoyu 11, kamu adalah sahabat terbaikku. Kalian malah bekerja sama menipuku. Bukan begitu, dengar penjelasanku. Dan kamu. Sungguh buta mataku sampai menyukai orang sepertimu. Yuhan dengar aku, semua ini kulakukan untukmu. Asal kita bisa menyembuhkan orang penting itu, dia berjanji akan memberikan kontrak besar untuk keluarga Qin. Pergi. Waduh, gadis ini setelah marah jadi garangnya. Gimana? Dia cahuki yang menyebabkannya. Suyang. Tahu pun gimana? Anak itu cuma penggantiku saja. Sekarang dia marah. Hanya karena merasa bersalah. Nanti kubujuk dia, pasti dia akan berubah pikiran. Benar juga. Dia sangat mencintaimu, pasti akan berubah pikiran. Nanti, kita jalankan rencana kedua. Menelan asetnya. Tapi aku masih penasaran. Waktu itu di ruang operasi cuma kita berdua. Bagaimana video itu bisa tersebar? Dan Suyang, Tidak mungkin. Jantungnya sudah kamu keluarkan. Meskipun dia yang merekam. Tidak mungkin bisa tersebar. jangan-jangan, U11, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Masa sih di dunia ini ada hantu? Jiang Chen, hantu. Yushi. Sudah kubilang, jangan menakut-nakuti diri sendiri. Di dunia ini, tidak ada hantu sama sekali. Benarkah? Hantu. Saus tomat ini lumayan bagus untuk jadi darah palsu. Tapi, pasangan ini sudah menyakitiku, belum cukup, malah ingin merebut.
Harta keluarga Yuhan. Haruskah aku memberitahu Yuhan? Sudahlah, lebih baik cepat-cepat pergi dari sini sebelum dia mengetahuinya. Kak Yang, tipnya. Tipnya belum diberikan. Sayang, aku datang menjemputmu, cepat naik mobil. Suyang. Tentu saja. Aku yang mengeluarkan jantungnya sendiri. Suyang. Apakah kamu benar-benar mati? Halo, Pak Qin, perusahaan ada masalah, cepat datang ke perusahaan. baik, aku segera datang. Lari, ada hantu. Lori, Tidak mungkin. Ini siang bolong, mana mungkin ada hantu. kenapa bukan hantu? Itu darah. Jangan dia tidak mati. Kamu ketakutan sampai tidak waras. Kita berdua sendirian. Mengeluarkan jantungnya, mana mungkin tidak mati. Mungkin kita salah lihat. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Agar tidak ada masalah lebih lanjut. Selesaikan dulu Qin Yuhan. Baik. Pak Qin. Ada apa? Pak Qin, perusahaan Yuhua Group yang bekerja sama dengan kita bermasalah. Investasi kita sebesar 200 juta mungkin akan hilang. Bagaimana bisa begitu? Yuhua Group adalah perusahaan terbuka, mana mungkin bermasalah. Sepertinya direktur utamanya kabur membawa uang. Yuhan. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Direktur Yuhua Group tidak jujur. Kerjasama dengan mereka tidak akan membawa hasil baik. Suyang. Yuhua Group adalah perusahaan terbuka, orang yang tidak jujur. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bukan, Yuhan, dengarkan aku. Sudah, Suyang. Jangan lupa identitasmu, kamu hanya penggantiku. Urusan perusahaan tidak ada hubungannya denganmu. Yuhan. Pergi. Suyang. Maaf. Aku salah menuduhmu. Pak Qin, ada satu hal lagi. Ini surat peringatan dari grup Weilan. Mereka menuntut ganti rugi karena kita tidak mengirimkan barang tepat waktu. Kerugian sebesar 100 juta. Bagaimana bisa? Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Sebelumnya, Pak Su yang menanganinya. Tapi, Anda sebelumnya menyerahkan hal ini kepada Pak Jiang. Sekarang, sudah menjadi tanggung jawab Pak Jiang. Jiang Chen. Ya, Yuhan, ada apa kamu mencariku? Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke kantor lagi. Kenapa? Apa kesalahanku? Tidak ada alasan, kamu hanya anjing peliharaanku saja. Urusan perusahaan tidak ada hubungannya denganmu. Aku. Bagaimana dengan kerjasama dengan grup Weilan? Aku akan cari orang lain untuk mengurusnya. Kamu bisa pergi sekarang. Baik. Yuhan, kamu sangat baik padaku, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan ini dengan lebih baik. Aku percaya padamu. Suyang, kamu begitu baik padaku, aku malah tidak menghargaimu dengan baik, aku. Pak Qin. Yuhan, Kamu masih berani datang? Yuhan, kenapa kamu seperti ini? Masih marah padaku? Karena Yu-11 menyembunyikan sesuatu darimu? Lihat sendiri, apa yang terjadi ini? Hanya 100 juta. Apa artinya itu? Jiang Chen, tahukah kamu? Karena kelalaian kecilmu, perusahaan rugi 100 juta. Yuhan, barang itu memang sudah aku jual ke grup Du. Harga yang mereka tawarkan jauh lebih tinggi dari grup Weilan. Apa maksudmu? Yu-11, tunjukkan padanya. Yuhan, Johnson demi kamu. Sungguh bekerja keras.
Lihat, ini adalah kerjasama besar yang dia cari khusus untukmu. Nilainya 10 miliar. Jan. Ini kontrak pertama kerjasama. You sudah setuju. Asalkan kita berhasil mengirimkan barang, kali berikutnya kita bisa langsung menandatangani. Kontrak 100 miliar. Yuhan, kalau ini berhasil, nilai pasar grup King akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Yuhan, ini adalah Jiang Chen yang berusaha keras untukmu demi kerjasama ini. Cepat tanda tangani. Lalu, bagaimana dengan surat teguran hukum dari grup Weilan? Laba bersih dari kerjasama tahap pertama ini saja sudah 4 atau 5 miliar. Ganti rugi 1 miliar itu bukan apa-apa. Tanda tangani saja dengan tenang. Direktur Qin, 4 atau 5 miliar ini tidak hanya bisa menutupi ganti rugi grup Weilan, tapi juga bisa menutupi kerugian grup Yuhua. Selain itu, arus kas perusahaan kita juga tidak akan terputus. Direktur Qin, cepat tanda tangani. Perusahaan kita benar-benar akan bangkrut. Baik, aku akan tanda tangani. Yuhan, Ada APA, cepat tanda tangani. Proyek 10 miliar ini sangat penting bagi perusahaan. Aku masih perlu berdiskusi dengan pemegang saham lainnya. Yuhan, kamu adalah pemegang saham terbesar. Tidak perlu berdiskusi dengan pemegang saham lain lagi. Lanjutlah. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Cepat tanda tangani. Luoyu 11, kamu sangat terburu-buru. Ini adalah masalah besar. Harus diadakan rapat pemegang saham dengan baik. Baik, kalian keluar dulu. Jika ada kabar, aku akan beritahu kalian pertama kali. TAPI. Baik. Semuanya sesuai denganmu. Direktur Qin, aku sudah lihat kontrak ini. Tidak ada masalah sama sekali. Dan ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kita. Mengapa kamu tidak menandatanganinya? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bantu aku memeriksa apakah barang itu benar-benar sudah dikirim ke grup Du. Baik. Suyang, cepat angkat telepon. Aku tahu ini kamu. Hanya kamu yang akan mengingatkanku. Pasti tidak ada masalah, kan? Halo, Suyang, apakah ini kamu? Su Yang. Siapa Su Yang? Kamu bukan Suyang. Lalu bagaimana kamu bisa memiliki nomor teleponku dan mengirimiku SMS? Baru saja ada seorang kakek yang bilang ponselnya habis baterai, meminta aku untuk meminjamkan ponsel. Pinjamkan dia sebentar. Bapak tua. Nggak apa-apa, aku tutup dulu. Nggak benar nih, suaranya kayak familiar. Kayak pernah dengar di mana gitu. Kamu siapa sih? Kamu tahu nggak kita? Diam loh. Dia. Di dunia ini, kok bisa ada kebetulan segitunya? Suyang pasti pernah bersamanya sebelumnya. Suyang, ternyata kamu belum mati, masih mau ngumpet dariku. Mimpi. Yang, istri kamu cantik banget. Ngapain kamu ngumpet darinya? Urusan lo apa? Ambil duit ini, bayar tipnya. Yang, sama biaya pengobatan juga, minggir. Gagal dapat cewek, malah harus bayar biaya pengobatan sendiri. Rugi banget. Bukannya dia mau gelar rapat direksi. Kok pergi? Rapat direksi apaan? Dia emang nggak mau tanda tangan. Tapi tadi dia. Tadi dia lihat HP, kayaknya ada yang. Ini pesan dia. Terus kita gimana? Santai, ikutin dulu. Gimana Yuhan bisa tahu aku belum mati? Bisa nemuin lokasiku dengan tepat lagi. Dasar otakku. Nomor HP di kartu bankku masih punya dia. Cepetan pergi dari sini. Iya, ambil duit di ban dulu. Siapa yang ngetok? Suyang, buka pintu. Aku tahu kamu di dalam, buruan buka. Aduh. Gimana dia tahu tempat ini? Ini kan aku beli diam-diam. Gimana nih? Lompat jendela. Jangan-jangan. Walaupun udah punya tubuh abadi. Tapi ini lantai 8. Lompat bisa mati kesakitan. Aduh, gimana dia tahu password rumahku?
Kenapa dulu aku setel ulang tahunnya? Gimana nih? Gimana ini? Ngumpet di mana ya? Terkansai. Suyang. Syukurlah kau tidak mati. Kamu, Suyang. Aku Yuhan, Yu. kakak ipar. K.A. Kak ipar, kakak pernah bilang padaku. Harapan terbesarnya adalah kakak ipar bisa datang ke rumah kami. Tapi tak disangka. Sekarang kakak ipar datang. Tapi kakak sudah tiada. Suyang, apa yang kau lakukan? Kakak ipar. Aku bukan Suyang. Aku saudara kembar kakak. Suyu, Suyu. kakak ipar. Bisakah kau ceritakan bagaimana kakakku meninggal? Dulu tubuhnya selalu sehat, kok bisa tiba-tiba meninggal? Aku sendiri yang mencabut jantungnya. Apakah Suyang benar-benar sudah tiada? Kakak ipar. Tolong katakan padaku, bagaimana kakakku meninggal? Dia satu-satunya keluarga di dunia ini, sekarang dia sudah tiada. Aku yang cacat ini, bagaimana harus hidup? Cacat. Kakak ipar. Kedua kakiku ini. Sejak kecil lemah, waktu itu tak ada biaya untuk berobat. Hingga akhirnya, sama sekali tidak bisa berjalan. Selama ini selalu kakak yang merawatku. Tapi sekarang, kakakku sudah tiada. Bagaimana aku harus hidup? Ternyata selama ini dia cari uang untuk menghidupi adiknya. Aku selalu mengejeknya. Aku sungguh bukan orang baik. Suyu. Jangan khawatir. Meski kakak sudah tiada, tapi kau masih punya kakak ipar. Tenang saja. Kakak ipar tidak hanya akan menghidupimu, tapi juga carikan dokter terbaik. Bantu obati kakimu. Sungguh, Tentu saja. Kakak ipar akan merawatmu seumur hidup. Ayo, ikut aku pulang. jangan, aku baru saja keluar dari sana, tidak ingin kembali lagi. Kakak ipar. Terima kasih atas kebaikan kakak ipar. Tapi aku ingin menemani kakak sebentar lagi. Tapi, kakak ipar. Tunggu sampai 7 hari kakak selesai. Aku akan pulang bersamamu. Baiklah. Kalau begitu aku pulang dulu. Akan menjemputmu 2 hari lagi. Terima kasih, kakak ipar. Bahaya sekali. Untung aku pintar. Kaki lemas. Tidak bisa tinggal di sini, harus segera pergi. Tidak benar. Meskipun cacat, bagaimana bisa di rumah ini tidak ada kursi roda? Sama sekali. Kakak ipar. Tunggu sampai 7 hari kakak selesai. Aku akan pulang bersamamu. Kau benar Suyang, berani menipuku. Meskipun saudara kembar. Bagaimana bisa tahi lalat tumbuh di tempat yang sama? Suyang, kau penipu. Suyang, kau manis sekali. Meskipun kau lari ke ujung dunia, aku akan menemukanmu. Hidup di sini selama bertahun-tahun. Akhirnya aku akan meninggalkan tempat ini. Setelah naik pesawat, aku akan mengingatkan gadis itu untuk berhati-hati dengan 2 orang itu. Suyang, kau mau kemana? Kenapa sampai mengejar ke sini? Aku bukan Suyang. Namaku Susing. Aku adik kembar ketiga Suyang. Masih adik kembar ketiga. Suyang, jika kau pergi, aku akan bunuh diri di kamu. Kau akan mati karena aku, bercanda ya?
Yuhan, kau gila ya? Suyang, aku tahu kau orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Aku juga mencintaimu. Gadis ini benar-benar gila ya? Suyang, ayo kita pulang, ya? Pulang? Pulang kemana? Aku baru saja bebas. Aku bukan Suyang. Namaku Susing. Kamu ketawa apa? Suyang, aku tahu. Kamu adalah Suyang. Aku pernah lihat saudara kembar. Tapi tahi lalat di tempat yang sama, ini pertama kalinya aku lihat. Aku. Suyang, pulanglah bersamaku. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Jiang Chen. Jangan pergi, ya? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Yuhan, jangan seperti ini. Kamu sudah punya tunangan. Aku seharusnya tidak mengganggu kehidupan bahagiamu. Jiang Chen, dengarkan aku. Yang paling aku cintai selalu kamu. Dia hanya penggantiku saja. Asalkan kamu tinggal menemaniku. Aku akan segera mengusirnya. Tidak bisa hidup tanpaku. Kalimat ini juga pernah kamu ucapkan ke Jiang Chen, kan? Kamu bilang, aku hanya penggantinya saja. Sekarang dia sudah kembali. Asalkan dia bisa tetap di sisimu. Langsung suruh aku pergi. Sekarang dia sudah kembali ke sisimu. Maka aku akan pergi. Suyang. Semoga kalian bahagia. Kenapa bisa begini? Aku jelas-jelas sudah mengeluarkan jantungnya dengan tanganku sendiri. Menggali keluar. Kenapa dia tidak mati? Dia bilang namanya Susing. Jangan-jangan dia benar-benar punya saudara kembar. Yang kita gali adalah jantung saudaranya. Sepertinya hanya itu kemungkinannya. Benar-benar tidak menyangka, bocah ini cukup licik. Untuk menyenangkan Qin Yuhan, menggunakan jantung adiknya sendiri sebagai transaksi. Sudah, sepertinya dia yang mengingatkan Qin Yuhan. Sekarang harus memikirkan bagaimana membuat Qin Yuhan menandatangani. Dia sudah sangat kecewa padamu, susah membuatnya menandatangani. Sepertinya sulit ya. Ini bukan keputusannya. Jangan-jangan dia benar-benar suka padaku. Suyang, kamu cuma pengganti saja. Mana mungkin dia menyukaimu? Jangan banyak mikir, nikmati hidup saja yang penting. CEO cantik grup Qin ternyata kena kecelakaan. Itu tadi loh, ya ampun, wanita secantik ini. Kok bisa kena kecelakaan, sayang banget. Kamu ngapain? Maaf, Hila. padahal baik-baik saja. Kok bisa kecelakaan? Pak, pesawat akan segera take off. Mohon kencangkan sabuk pengaman. Oak. Apa aku harus menjenguknya? Ngapain dijenguk? Kamu cuma pengganti, dia kecelakaan. Apa hubungannya denganmu? Iya juga, kamu bersamanya kan cuma demi uang. Uangnya udah didapat, buat apa balik lagi? Bener juga. Iya, harusnya begitu. Pesawat akan segera take off. Mohon kencangkan sabuk pengaman, Pak. Tidak. Aku tidak bisa hanya dia melihatnya mati. Aku mau turun dari pesawat. Jangan-jangan orang ini beneran gila. Gimana kabarnya? Tenang. Cuma gegar otak ringan, nggak bakal mati. Aku peduli amat dia mati atau enggak,
Kontraknya udah ditandatangani belum? Ini, aku bohong bilang itu dokumen rawat inap, dia langsung tanda tangan. Bagus, mulai sekarang seluruh grup Kin akan jadi milik kita. Sayang, ini aku masakin bubur khusus untukmu. Minum dikit, tidur sebentar pasti baikan. Siapa yang sayang kamu? Sudah kubilang, kamu cuma penggantiku. Maaf. CEO Qin. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Pergi. Suyang. Kamu begitu baik padaku, tapi aku malah memperlakukanmu seperti ini. Aku benar-benar brengsek. Suyang, aku sangat merindukanmu. Ini kan CEO Qin yang selalu bilang dirinya kuat, kok malah nangis. Suyang. Benarkah ini kamu? Aku bukan Suyang, namaku Suyu. Suyang. Tak kusangka benar-benar kamu. Aku sangat merindukanmu. Jangan pergi lagi, ya? Baik. Suyang, dulu aku yang salah. Tapi sekarang, aku sudah berubah. Kamu jangan tinggalkan aku lagi, ya? Yuhan. Jangan bahas ini dulu. Kamu beritahu aku dulu, kecelakaanmu sebenarnya bagaimana? Suyang. Kamu bukan pengganti siapapun. Kamu berbeda dengannya. Kalau begitu, ini hanya kecelakaan biasa. Ada apa? Kamu curiga apa? Tidak apa-apa. Aku. Presiden Qin, Kamu datang untuk apa? Presiden Qin, tidak baik. Bos John membawa surat pengalihan saham, katanya kamu mengalihkan semua saham perusahaan kepadanya. Jiang Chen, Benar, kapan aku mengalihkan saham perusahaan kepadanya? dia memiliki kontrak akuisisi dengan tanda tangan aslimu. Tanda tangan asli. Yuhan, kondisimu tidak parah, tapi perlu dirawat. Di rumah sakit untuk observasi. Tanda tangan dulu. Luoyu 11, dialah yang menipuku. Presiden Qin, sekarang kita harus bagaimana? Aku. Yuhan, kamu tidak perlu khawatir. Aku di sini. Barangmu tidak bisa dia ambil. Ingat, mulai hari ini aku adalah bos baru kalian, hanya harus mendengarku. Mengerti? Jiang Chen. Grup Qin adalah milik keluarga Qin. Apa hubungannya denganmu? Presiden Qin, Keluar. Yuhan. Kamu yang menandatangani pengalihan saham. American Capital Junction. Biarkan dia membantumu mengelola perusahaan, kamu lupa ya? Kenapa? Apakah kecelakaan itu meninggalkan efek samping? Luoyu 11. Aku menganggapmu sebagai teman terbaikku. Tapi kamu terus-menerus menipuku. Yuhan, apa yang kamu bicarakan? Aku menipumu dalam hal apa? Saudara petugas penegak hukum. Mereka berdua ini terduga melakukan penipuan. Suyang, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Kapan aku pernah diduga melakukan penipuan?
Bagus sekali, mulai sekarang seluruh grup Kin akan menjadi milik kita. Kamu. Kamu memotret kami diam-diam. Yuhan, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan sudah mengaku semuanya. Dia menerima uang dari Jiang Chen. Untuk membunuhmu, hanya saja kebetulan sekali. Kamu berbalik arah sehingga lolos dari maut. Jiang Chen, aku sangat kecewa padamu. Yuhan dengar penjelasanku, aku bawa pergi. Yuhan bukan seperti ini tidak ada hubungannya denganku. Dia yang menyuruhku melakukannya. Kamu ini, kalau bukan karena kamu merayuku, bagaimana mungkin aku meninggalkan Yuhan? Sudah cukup. Ada masalah apa? Bicaralah dengan bagian keamanan. Bukan, kamu dengar penjelasanku. Terima kasih Suyang, sudah menyelamatkanku lagi. Karena masalahnya sudah selesai, aku akan pergi dulu. Ada apa? Bukankah kamu akan membelikanku baju tidur tanpa lengan? Aku sudah memakainya, mau lihat tidak? Lihat, tentu saja mau lihat.